Qauluhu fa inni la amliku lakum minallahi syai'an. Ma'nahu la tattakilu ala qarabati fa inni la aqdiru ala daf'i makruhin yuridullahu ta'ala bikum. Artinya fa inni la amliku lakum minallahi syai'an itu ialah kalian semua jangan mengandalkan saya, mengandalkan kedekatan kekeluargaan dengan saya. Sebab saya ini tidak mampu. Saya ini tidak mampu untuk menghindarkan, untuk menjauhkan sesuatu yang tidak disukai, yang tetapi Allah menginginkan sesuatu yang tidak engkau sukai itu menimpa kalian semua. Qauluhu ghayra anna lakum rahiman sa'ubulluha bibalaliha dhabadnahu bi fathil ba'i as-saniyati wa kasriha wa huma wajhani masyhurani dzakarhuma jama'atun minal ulama'i. Saya akan memberi keterangan bacaan daripada bibalaliha itu ialah bahwa ba yang kedua itu dibaca fathah bisa pas kasroh. Bibalaliha boleh, bilaliha boleh. Itu adalah dua bacaan yang sudah terkenal yang disebut oleh beberapa ulama. Qala qadi Iyadun rawainahu bil kasri qala waraidul khaddabiyya annahu bil fathi lil khaddabi annahu bil fathi. Kata qadi Iyad, bibalaliha itu saya riwayatkan dengan baca kasrah ba, bibilaliha. Kata Khattabi, saya melihat karangan Imam Khattabi menyebutkan bahwa baknya itu fathah bibalaliha. Wa qala sahibul madali'i wa rawainahu bi kasril ba'i fatiha min ballahu yabulluhu wal baladu al ma'u. Kata pengarang kitab Madali, saya meriwayatkan hadis itu dengan ba dibaca kasrah dan fathah, bilaliha dan balaliha. Diambil dari fi'il madhi ballahu yabulluhu. Al-bilal atau balal itu artinya adalah air. Aman al-hadis asiluha syubbihat wadi'atur rahimi bil hararati wa wasruha bi idhafa il hararati bi burudatin aminhu bullu arhamakum aisiluha. Pengertian hadis itu ialah saya akan sambung ke rahim. Rahim itu saya akan sambung, akan silaturahim. Maksudnya memutus persaudaraan, memutus rahim itu disamakan dengan panas. Kemudian menyambung keluarga, silaturahim itu disamakan dengan memadamkan panas, dipadamkan dengan kedinginan. Wa minhu di antara ballah itu bermakna silaturahim, menyambung keluarga, ialah hadis Rasulullah bullu arhamakum aisiluha. Maksud Rasulullah bullu arhamakum itu adalah bersilaturahimlah, sambunglah kekeluargaan itu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya Fatimatu bint Muhammadin ya Safiyatu bint Abdul Muttalib ya Abbasu ibna Abdul Muttalib yajuzu nasbu Fatimata wa Safiyata wa Abbasin wa dhammuhum wa nasbu afsahu wa ashharu. Kata-kata Fatimah dan Sofiyah dan Abbas itu boleh dibaca fathah, boleh dibaca dhammah. Fatimatu, Fatimata boleh. Tetapi yang nasab itu lebih fasih dan lebih terkenal. Wa ma bintu wa ibnu famansubun la ghairu. Adapun ibnu dan bintu itu nasab, tidak ada yang lain, tidak boleh dhammah. Hadza wa in kana dhahiran ma'rufan fala ba'sa bitanbihi alaihi liman la yahfazuhu. Penjelasan ini sekalipun sudah terang benderang, sudah maklum, tidak apa-apa. Tidak apa diingatkan kembali bagi orang yang tidak hafal urusan bacaan-bacaan i'rab di nahwu. Wa afrada
sallallahu alaihi wasallam haula'i li syiddati gharabatihim. Rasulullah membuat tersendiri mereka, siapa itu Fatimah, Sofiyah dan Abbas, padahal banyak keluarga yang lain, karena mereka itu sangat dekat dengan Rasulullah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam qauluhu an Qabisata ibn al-Mukhariqi wa Zuhair ibn Amrin radhiyallahu anhu qala lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin qala in talaqa Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila radmatin min jabalin fa'ala a'laha hajaran thumma nada ya bani abdi manafah inni nadhirun innama mathali wa mathalukum kamathali rajulin al-aduwa fantalaqa yarba'u ahlahu fa khashiya ay yasbiquhu faja'ala yahtifu ya sabaha. Amma qawluhu awalan qala in talaqa fama'nahu qala lianna al-muradda anna Qabisata wa Zuhairan qala. Adapun kata-kata Imam Muslim mengatakan pertama qala, yang pertama yaitu mengatakan qala in talaqa, itu artinya adalah qala. Jadi bukan satu orang qala itu, tapi dua orang. Sebab yang dimaksud dan qala tadi ialah bahwa Qabisah dan Zuhair itu berkata, bukan satu orang. Walakin lamma kana muttafiqaini wa huma karrajul wahidi afrada fi'lahuma. Akan tetapi ketika dua orang itu sama hadisnya sama, kedua orang itu sama dengan satu orang, maka Imam Muslim memufradkan fi'ilnya pakai dhamir mufrad, tidak pakai dhamir tasniyah. Walau hadzafa lafdhata qala kana al-kalamu wadihan muntaziman, walakin lamma hasala fil kalami ba'du dhuli hasuna i'adatu qala litakidi. Seandainya Imam Muslim membuang kata-kata qala tanpa qala pun, maka susunan kata itu terang dan teratur, tidak ada yang janggal. Akan tetapi ketika di dalam susunan kata itu sangat ada sedikit agak panjang ya, ba'dul itu agak panjang, maka baik mengulangi kata-kata qala. Tujuannya adalah litakid, untuk menguatkan, untuk mengokohkan. Walahu aw amithluhu fil Qur'anil azizi ayya'idukum annakum idza muttum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun fa a'ada annakum. Sama dengan qala yang diulang itu di Al-Qur'an adalah firman Allah, ayya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Jadi fa'ada alaikum, Allah mengulangi annakum idza mittum. Kemudian yang kedua annakum mukhrajun, diulang-ulang, itu menaukidi, itu menekankan, memantapkan. Walau nadhairu katsiratun fil Qur'anil aziz wal hadisi. Pengulang-ulangan seperti itu banyak sekali contohnya di Al-Qur'anil Aziz dan hadis. Waqad taqaddama bayanuhu fi mawadhi'a min hadzal kitab wallahu a'lam. Dan menerangkan hal seperti itu di beberapa tempat, di beberapa bab dari kitab ini sudah diterangkan. Amal mukhariqu walidu Qabisata fa bi dhammil mimi wal kha'il mu'jamah. Adapun kata-kata mukhariq itu orang tuanya, ayahnya Qabisah, itu bacaannya adalah mim didomahkan, kemudian pakai kha yang bertitik. Ammarad matu fa bi fathir ra'i wa iskani sodi wa qasana dadil mu'jamah wa fathihima wa fathiha lugatani hakahuma sahibul madali wa ghairuhu. Adapun kata-kata radhamah itu dobatnya, bacaannya adalah ra dibaca fathah, sodnya dibaca sukun, dot ya, dot yang bertitik baca sukun,
dan boleh dibaca fathah radhamah. Radhamah bisa radmah. Itu keduanya adalah dua bacaan yang dikutip oleh pengarang kitab Madhali dan ulama yang lain. Wa qatasara Sahibul Aini wal Jauhariyu al-Harawi wa ghairum al-Iskani. Sedangkan pengarang kitab Ain, kalau tidak salah Farhidi, Imam Khalil Al-Farhidi, dan Imam Jauhari yang punya sihah, Imam Harawi dan ulama yang lain, itu mereka hanya membatasi bacaan sukun, radmah saja, radhamah tidak disebutkan oleh mereka. Wa Ibnu Faris wa ba'dhum al-fathi qalu waradmatu wahdatur radmi waridhamu wa hiya sukhurun idhamun ba'dha fawqa ba'din. Sedangkan Imam Ibnu Faris dan ulama yang lain hanya mencukupkan fathah radhamah. Mereka berkata radmah itu adalah bentuk mufrad daripada jamak radmah. Radmu batu-batu. Radmatun satu batu. Dan jamaknya ridham. Ridham dan radmu tanpa ta. Apa radmah itu? Radmah itu adalah batu-batu besar yang satu dengan yang lain menumpuk di atasnya. Waqila huwa dunal hidabi. Ada yang berpendapat radmah itu artinya adalah batu yang lebih kecil daripada hidab, batu besar. Qala Sahibul Aini radmatu hijaratun mujtami'atun laysat bitatin fil ardi ka'annaha mansuratun. Pengarang kitab Ain berkata, radmah itu adalah batu-batu, bebatuan yang menumpuk, yang menumpuk, yang tidak kokoh di bumi, artinya bisa bergelinding, bisa bergeser. Seakan-akan batu-batu itu ditaburkan, dipencarkan. Wa amma yarba'u fa wa fathil ba'i wa iskanir ra. Adapun yarba'u iskanil ba, ya, kata-kata yarba'u itu adalah ya-nya dibaca fathah, kemudian iskanir ra, ra-nya dibaca sukun. Ba'daha ba'un muwahhadatun tsumma hamzatun ala wazni yaqra'u. Setelah ra itu adalah ba bertitik satu, kemudian hamzah, wazannya yaqra'u, persis dengan yaqra'u mahmuz lam. Wa ma'nahu yahfaduhum wa yatadalla'u lahum. Maknanya yarba'u, artinya yarba'u adalah dia menjaga mereka dan mengintip, mengontrol mereka. Wa yaqulu li fa'ili dzalika ribatun wa ya al ainu wad dhali'atul lati yanzuru lil qaumi li'alla yadhamahumul adu. Pelakunya atau orangnya, orang yang menjaga itu istilahnya adalah robaatun. Robah itu ada ain mata-mata, wad dhali'atu dan pemantau yang memandang, yang melihat pada kaum agar kaum itu tidak diserbu oleh musuh. Walaikunu fil ghalibi illa ala jabalin aw syarfin aw syai'in murtafi'in yanzura ila bu'din. Dan kata-kata yarba'u itu pada umumnya tidak digunakan kecuali di atas gunung atau di tempat tinggi. Au syai'in, atau barang atau benda atau sesuatu yang tinggi, agar bisa melihat. Orang itu bisa melihat dari jarak jauh. Amma yahtifu wa fathil ha ya'i wa kasri ta'i wa ma'nahu yasihu wa yasrahu.
Adapun kata-kata yahtifu itu yaknya dibaca fathah, taknya dibaca kasrah, maknanya apa? Yasihu itu menjerit, wa yasrahu menjerit. Wa qauluhum ya sabaha kalimatun ya'tadunaha 'inda amrin 'azimin fa yaqulunaha liyajtami'u wa yata'ahhabu lahu wallahu alam. Kata-kata orang Arab mengatakan ya sobaha, hai pagi, tidak begitu artinya. Wahai pagi-pagi, tidak begitu. Tapi itu adalah kalimat yang mereka orang Arab membiasakan mengucapkan kalimat itu ya sobaha ketika terjadi sesuatu yang besar, yang mengerikan. Lalu orang Arab mengatakan ya sobaha itu tujuannya agar orang-orang itu pada kumpul semua dan siap-siap menghadapi sesuatu yang besar itu. Wallahu alam. Qauluhu Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhil ayatu wa anzir ashiratakal aqrabina wa rahduka minhumul mukhlasin wa fi fatillah lami fadhahiru idzal ibhadil ibratim anna qawlahu wa rahdaka minhumul mukhlasin kana Qur'anan unzilat tsumma nusikhat tilawatuhu. Artinya kata-kata wa rahdaka minhumul mukhlasin itu mukhlasin dibaca fathah lamnya. Ini kata-kata ini secara zahir memberi pengertian bahwa kata-kata warahdaka minhumul mukhlasin itu adalah bagian dari Quran yang diturunkan kemudian dihapus ya bacaannya dihapus, hukumnya tetap. Walam taqa hadhihi ziyadatu fi riwayatil Bukhari. Tambahan ini warahdaka minhumul mukhlasin itu tidak ada di riwayat Imam Bukhari, tidak ada. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ara'aitakum in akhbartukum anna khairan bisabhi yadal jabali akuntum musaddiqiyah amma saful jabali fatis sini wa huwa asfaluhu. Adapun kata-kata saful jabal itu sinnya dibaca fathah. Apa artinya? Adalah di bawah gunung. Waqila arduhu, ada yang berpendapat safhu itu adalah di bentangan gunung, di lebar gunung. Amma musaddiqiyah fa bi tasydidid dali wal ya'i. Adapun kata-kata musaddiqiyah itu bacaannya adalnya dibaca tasydid dan ya juga tasydid. Musaddiqiyah. Sebab asalnya musaddiqina li, lamnya dibuang, nun juga dibuang, iya alamat jar itu alamat nasab ya bisa jar itu diidghamkan kepada ya mutakallim, diidghamkan kepada ya mutakallim. Qauluhu fanazalat hadhihi suratu tabbat yada abi lahabi wa tab. Kata qara al-a'masyu ila akhir surati. Maknahu anna al-a'masya zada lafdzata qad bi khilafi qira'atil masyhurati. Artinya hadis itu ialah bahwa Imam A'mash menambah kata-kata qad. Tabbat yada abi lahabi wa qad tab, begitu. Waqad tab ya. Itu A'mash saja yang baca begitu. Qiraat yang terkenal sab'ah tidak ada qadnya, tabbat yada abil lahabi wa tab. Kalau A'mash tabbat yada abil lahabi wa qad tab. Qauluhu ila akhir surati yakni at-tammal qira'ata ila akhir surati. Artinya ila akhir surah. Artinya ila akhir surati itu ialah bahwa A'mash menyempurnakan, menghatamkan bacaan itu sampai akhir surat. Kama yaqra'uhan nasu, sebagaimana orang-orang membacanya. Habis surati
lughatan. Kata-kata surati itu ada dua bacaan. Al-hamzatu wa tarkuhu, yaitu hamzah dan tanpa hamzah. Kalau hamzah suratun, kalau tanpa hamzah suratun. Hakahuma Ibnu Qutaibah, bacaan dua itu dikutip oleh Ibnu Qutaibah. Wal masyhuru bi ghairi ha'in kasuril baladi lirtifaiha. Yang terkenal adalah tanpa hamzah suratul Baqarah, suratul Ali Imran. Sama dengan surul balad. Surul balad itu perbatasan. Surul balad perbatasan negeri atau pagar negeri. Kenapa? Karena surat itu tinggi nilainya. Aman hamazahu qala hiya qid'atun minal Qur'ani ka su'rid dha'ami wasyarabi wa hiya al-baghiyatu minhu. Orang yang membaca hamzah, orang yang membaca mahmuz suratun itu menjadi suratun, dia beralasan bahwa suratun itu adalah secuil, adalah sepotong dari Al-Quran, sama dengan su'rid dha'am. Apa su'rid dha'am? Sisa-sisa makanan. Wasyarabi, sisa-sisa minuman. Wa al-baghiyatu minhu. Su'rud dha'am, su'rud syarab. Itu adalah sisa-sisa makanan dan minuman. Wa fi Abi Lahabin lughatani. Quri abihima. Fatahul ha'i wa iskanuha. Wasmuhu Abdul Uzza. Wa man tabba khasira. Di kata-kata Abi Lahab itu ada dua bacaan. Yang quri abihima artinya para ulama membaca keduanya. Para ahli qura membaca kedua. Artinya ada yang baca keduanya itu. Pertama adalah fathul ha, Abi Lahab. Dan yang kedua adalah sukun, tabbat jada Abi Lahbin, ya. Nama Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza. Abu Lahab adalah kunyah, nama kunyah. Tab, maknanya tab adalah khusirah, merugi. Qadiyadun qadis tudilla bihadis surati ala jawazi takniyatil kafir. Waqad ikhtarafal ulama fi dzalika. Kata qadiyat, dengan surat ini bisa diambil dalil, bisa dibuat sebagai dalil bahwa diperbolehkan membuat nama kunyah kepada orang kafir. Orang kafir diberi kunyah, diberi abu atau ummu kalau perempuannya. Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Luisada, tidak apa-apa. Orang kafir diberi nama kunyah. Nama kunyah itu adalah nama yang diawali dengan abun atau umun. Sedangkan ulama beda pendapat tentang hal itu, tentang boleh dan tidaknya orang kafir diberi nama secara kunyah. Wa khattalafat riwayatu an Malikin bi jawazi takniyatil kafir bil jawazi wal karahati. Riwayat dari Imam Malik itu berbeda. Ada beda sumber dari Imam Malik, dari ulama beda sumber. Apakah boleh memberi kunyah, nama kunyah kepada orang kafir? Beda pendapatnya adalah bil jawaz wal karahah. Sumber lain mengatakan bahwa kata Imam Malik makruh, boleh orang kafir diberi kunyah. Ada pendapat lain bahwa kata Imam Malik tidak, makruh saja, makruh hukumnya. Wa qala ba'dhum inma yajuzu min dzalika maka ala jihati ta'allufi wa illa fala. Idz fil takniyati ta'zimun wa takbirun. Ada sebagian ulama berkata bahwa boleh dari memberi nama kunyah kepada orang kafir itu ialah yang boleh itu hanyalah kunyah yang
yang bertujuan ta'alluf, menjinakkan, merayu agar mau masuk Islam misalnya. Wa illa fala, apabila memberi nama kunyah kepada orang kafir itu tidak dengan tujuan ta'alluf, tidak bertujuan menarik simpati atau merayu untuk masuk Islam, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memberi kunyah itu, mengkunyah itu adalah ta'zim, mengagungkan, menghormati orang kafir, takbir, mengagungkan orang kafir, sehingga nama aslinya tidak disebut, akhirnya diberi kunyah. Itu kunyah itu nama kehormatan. Orang kafir tidak boleh dihormati. Kunyah adalah nama kehormatan, maka tidak boleh kalau tidak untuk merayu agar orang kafir itu mau masuk Islam. Amma taqniyatullahi ta'ala li Abi Lahabin falaysat min hadza wala hujjata fihi idza kana ismuhu Abdul Uzza. Adapun Allah Ta'ala memberi kunyah kepada Abu Lahab, katanya tidak boleh. Sedangkan Abu Lahab pasti kafir, tidak bisa dirayu untuk masuk Islam. Kenapa Allah memberi nama kunyah kepada Abu Lahab? Itu tidak termasuk yang ini, tidak termasuk ingin menjinakkan Abu Lahab agar masuk Islam, tidak, dia termasuk. Dan penamaan Allah memberi gelar kunyah kepada Abu Lahab itu tidak bisa dibuat alasan, bisa buat alasan untuk mengkunyah orang-orang kafir. Apabila memang namanya Abu Lahab itu adalah Abdul Uzza, kunyahnya Abu Lahab, Abdul Uzza, hambanya Uzza, berhala, patung Uzza, maka tidak apa-apa. Sebab kalau nyebut namanya, alam isimnya bukan alam kunyahnya, maka seakan-akan mengakui Abu Lahab itu adalah hamba patung, hamba berhala. Padahal tidak ada, semua makhluk itu adalah hamba Allah. Jadi kalau memang namanya Abdul Uzza, maka demi menghindari pengakuan bahwa Abu Lahab itu hambanya siapa itu? Hambanya patung berhala Uzza, agar tidak dianggap mengakui, maka lebih baik disebut nama kunyahnya saja. Wa hadhihi tasmiyatun batilatun wa lihadza kunya anhu. Penamaan ini adalah salah. Sebab tidak ada hamba selain hambanya Allah itu, tidak ada. Kok ini hambanya patung berhala Uzza? Jadi penamaan itu batil, salah. Banyak orang salah kaprah. Abdus sama apa itu? Pakai hamzain, langit, hambanya langit, itu tidak boleh. Nama haram, nama tidak boleh itu. Karena nama itu adalah batil, salah, maka dibuat kunyah. Allah menyebut nama kunyahnya, bukan nama alam isimnya. Wa qila li annahu idza kana yu'rafu biha wa qila inna Lahabin laqabun wa laysa bikunyatin wa kunyatuhu Abu Utbah. Ada yang berpendapat kenapa Allah menyebut kunyahnya Abu Lahab bukan nama alamnya, karena memang Abu Lahab itu populer dengan kunyah. Orang-orang di sekitar memanggilnya Abu Lahab, bukan Abdul Uzza. Jadi mengikuti yang populer. Alasan yang lain adalah bahwa Abu Lahab itu, kata-kata Abu Lahab itu adalah gelar, bukan kunyah. Adalah gelar, panggilan. Abu Lahab itu nama panggilan, bukan nama kunyah. Sedangkan nama kunyahnya adalah Abu Utbah. Wa qila ja'a dzikru Abi Lahabin limujanasatil kalami. Ada yang berpendapat kenapa yang disebut Abu Lahab bukan Abdul Uzzanya, bukan Abu Utbah. Itu alasannya adalah untuk menyesuaikan dengan kalam.
kalamnya itu adalah ba, maka ba juga atau saja. Ya di bahasa Indonesia saja, mujanasatil kalam. Tabbat yada abi lahab wa tab. Itu abi lahab kemudian wa tab. Tabba abi lahab ba. Itu namanya mujanasatul kalam. Babu syafaatin Nabi Abi Bakrin, wallahu alam.